Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email marketing yang akan membantu Anda berkomunikasi hati ke hati dengan pelanggan Anda. Gunakan kode kupon Kepo untuk berlangganan Kirim.email, Anda akan mendapatkan diskon khusus ya. Silakan buka Kirim.email. Gunakan kode kupon Kepo saat mendaftar. Itu alamat website ya, Kirim.email ya. Episode kali ini sangat spesial karena saya kedatangan seorang tamu ya, yaitu Pak Nur Effendi, CEO-nya Rumah Zakat. Saya sudah kenal dengan beliau cukup lama, ya lumayan lama ya. Dan yang saya tangkap selalu dari beliau adalah energi yang luar biasa menurut saya ya. Pak Nur di tengah-tengah waktunya sibuk, padahal mungkin dalam 2-3 hari dari saya rekaman itu ada event yang sangat besar di Balai Sarbini di Jakarta, tapi alhamdulillah beliau masih menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng kita di sini. Ya, padahal saya juga schedule waktunya sangat mepet kalau boleh saya bilang ya. Saya kabarin Pak Nur, Pak, saya mau diskusi. Pak Nur siap, langsung kita diskusi. Nah, yang memicu saya untuk mendatangi Pak Nur dan ngajakin ngobrol adalah beliau baru saja terpilih menjadi salah satu CEO terbaik versi majalah SWA ya, di tahun 2019. Nah, ini menarik kenapa? Karena majalah SWA ternyata itu diam-diam mewawancara beberapa jajaran manajemen di Rumah Zakat ya, dan akhirnya beliau terpilih ya dengan metode seperti itu ya. Jadi bukan ditanya ke publik, bukan ditanya ke pemegang saham, enggak. Yang ditanya adalah jajaran manajemen di dalam Rumah Zakat, dan itu diem-diem lagi nanyanya. Jadi Pak Panto juga nggak tahu. Tiba-tiba udah ada telepon dan langsung udah keluar pengumuman lah gitu ya. Nah, karenanya saya ingin menggali, saya ingin belajar lebih banyak ya dari salah seorang CEO terbaik versi majalah SWA. Bagaimana beroperasinya Rumah Zakat. Saya sendiri cukup beruntung sudah terlibat langsung. Ya, Rumah Zakat merupakan pengguna pelanggan Kirim.email dan merupakan partner dari Kirim.email. Alhamdulillah saya sangat bersyukur. Saya melihat langsung bagaimana tim beliau bekerja. Saya melihat langsung bagaimana semangat beliau ke tim. Ya, saya merasakan langsung. Jadi mudah-mudahan tujuan awal saya ya mewawancara beliau adalah untuk agar Anda merasakan energi yang saya maksud, dan mudah-mudahan saya bisa menangkapnya di sini. Ya, tidak usah lama-lama lagi. Ini dia Pak Nur Effendi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Nur Effendi, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Nur? Alhamdulillah, sangat Alhamdulillah sehat, Pak Nur. Pak Nur, saya buka dengan titipan pertanyaan teman-teman Ya. yang banyak sekali masuk. Masya Allah, semoga bisa jawab nih. Iya. Bapak percaya atau enggak, Pak? Itu sekitar 60-70% pertanyaannya sama, Pak. Wow, Apa itu tugas utama seorang CEO? Masya Allah. Nah, ini kan kalau kita tanya ke 10 orang, Pak, ada 10 jawaban berbeda, Pak ya. Nah, oke. menurut Pak Nur bagaimana, Pak? Ya, tugas utama CEO itu yang pertama menjaga visi. Asik. Jadi menjaga visi institusi, ya itu tetap berjalan dan arahnya itu menuju kepada visi sebuah institusi itu atau perusahaan kalau kita bicara bisnis. Yang kedua, karena visi ini kan mampu menumbuhkan semangat. Yang selanjutnya adalah tugas kita ketika visi ini kita tancapkan dan terus kita jaga kepada tim kita, maka yang selanjutnya adalah terus tumbuhkan semangatnya tim kita. Nah, kalau tim kita ini udah semangat, ya mereka ini tumbuh harapan. Jadi mereka ini punya harapan, mimpi-mimpi itu tuh ada harapan, baik bagi dirinya maupun bagi institusi. Baru kemudian kebayanglah mereka masa depan. Nah, maka tugas CEO ya menjaga visi. Mengkonekkan visi yang dengan eksekusi harian itu, Pak. Persis, betul sekali. Luar biasa, Pak. Wah, mantap. Kalau boleh tahu nih, Pak, bagaimana visinya Rumah Zakat dalam satu kalimat atau satu paragraf mungkin, Pak? Ya. Bagaimana Bapak, soalnya kan yang menantang buat saya kan mengkomunikasikan itu, Pak. Ya. Sampai ke level terbawah itu kan, Ya. apalagi Bapak dengan berapa ratus karyawan sekarang, Pak? Maaf, Pak. Sekarang 400. 400, wah. 400 Bagaimana orang. Bapak 400 karyawan, beda Iya. kota malah beda negara, Pak ya. Mohon saya dikoreksi, Pak ya. Iya, betul. Nah, bagaimana Bapak mendeliver visi itu bisa mengakar gitu, Pak, ke perusahaan? Saya biasanya pakai bahasa sederhana ya, bahwa kita di sini itu dalam rangka untuk mencari bekal, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi ruh, menjadi energi. Ini menurut saya visi yang saya lihat di hampir semua perusahaan atau institusi
itu belum atau secara terbuka menyampaikan ini. Yang kedua, menyelamatkan umat, ya menyelamatkan saudara-saudara kita untuk terus bisa memberikan istilahnya ya, untuk bisa terus lebih berdaya, kira-kira gitu kalau bahasa keluar. Tapi dua hal ini yang kemudian terus kita kuatkan bahwa kita di sini semata-mata mencari bekal bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Yang kedua menyelamatkan saudara-saudara kita dari kemiskinan dan kemudian memberdayakan mereka. Karena prinsip institusi kita ini adalah memberdayakan dari yang tidak mampu menjadi mampu dan seterusnya. Dan ini dikomunikasikan rutin? Dikomunikasikan rutin, setiap hari, setiap pagi. Setiap pagi. Jam 8 sampai jam 9. Wow. Itu ada satu sesi yang kemudian menguatkan visi misi lembaga. Di pusat dikumpulin semua Pak? Di pusat, di cabang-cabang. Ada satu saat yang harus live di seluruh Indonesia. Yang isinya tadi menguatkan visi, kemudian mengulangnya, menyampaikan update-update implementasi terkait dengan visi kita. Oke, luar biasa Pak. Nah, ini mungkin kita flashback ke belakang sedikit Pak. Bagaimana dulu kisah Pak Nur bisa menjadi CEO? Maksudnya saya dikoreksi Pak Nur itu menjadi CEO di tahun 2011. 2011. Masya Allah, sudah hampir 10 tahun berarti Pak ya? 10 tahun. Tahun depan 10 tahun berarti Pak ya? 10 tahun. Insya Allah Pak ya. Ya. Nah, bagaimana ceritanya Pak? Saya dulu 2006 saya masuk ke rumah zakat ya, pertengahan. Jadi berawal dulu selesai kuliah, saya bersama teman-teman kampus saya, ada Undip, UNES, UIN yang Semarang, yang mungkin kalau teman-teman Semarang tahu lah ya, Undip, UNES, UIN itu. UIN itu IKIP kalau dulu. Gitu. Nah, karena kita punya aktivitas yang sama, kita aktif di satu organisasi yang sama di kampus, maka kita melihat ada satu peluang di situ. Peluangnya adalah kita mengelola jasa teman-teman mahasiswa ini ke Bali, ke Jogja, dalam rangka untuk KKL ya. Kuliah kerja lapangan ya, itu kan biasanya. Nah, kita fasilitasi. Kita menyiapkan dari A sampai Z-nya, dari mulai bisnya, dari mulai makanannya, dari mulai penginapannya, dari mulai berangkat maupun pulang kembali. Nah, itu berjalan kurang lebih 1 tahun 2005 ya. Cuma dalam satu perjalanan saya merasa ada yang tidak sesuai dengan idealisme saat itu yang kita bangun di kampus begitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mundur karena 4 orang yang kelola, sahamnya saya kasihkan ke teman-teman. Sekarang masih ada di Semarang itu, kalau teman-teman Semarang namanya Mutiara Tour and Travel. Kalau nggak salah sekarang sudah merambah ke umroh dan haji gitu. Saya lepas semuanya sahamnya, meskipun saat itu saya termasuk mahasiswa yang paling kaya karena sudah menerima gaji dari usaha sendiri kelola itu. Ya, saya terima sebulan itu rata-rata 15 sampai 20 juta. Saat itu 2005. Saya paling mentereng lah di mahasiswa tajir Pak. Di kampus itulah ya. Makanya banyak yang lirik-lirik itu biasa lah. Nah, kemudian saya putuskan untuk berhenti. Saya masih ingat itu sholat zuhur berjamaah di Masjid Baitur Rahman Simpang 5, karena saya betul-betul ingin berubah ya, dari meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan idealisme kita, karena setiap tender itu pasti ada sesuatu lah yang itu menelisik hati saya. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah tolong tunjukkan kalau betul-betul ini adalah bukan rezeki dan jalan saya, jauhkan gitu. Jadi tenangkan hati saya karena saya sudah memutuskan untuk berhenti gitu. Tapi tolong tunjukkan jalan di mana ini adalah rezeki saya dan saya bermanfaat dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Seumur-umur saya biasanya kalau sholat tuh nggak pernah baca mading itu. Tahu ya kalau di masjid kan ada madingnya. Nah, saat itu saya nggak tahu kenapa saya kok tiba-tiba baca mading gitu. Saya baca di situ ada lowongan relawan rumah zakat. Itu 2006 awal itu. Dan ini masih di Semarang Pak ya? Masih Semarang itu. Kemudian saya baca, saya kemudian wah ini nampaknya bukan keputusan saya ini dari Allah ini. Karena tadi siangnya doa, kemudian dapat jawaban langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saat itu saya langsung nggak nunggu, nggak berpikir panjang, saya langsung ke rumah zakat.
untuk mendaftar sebagai relawan. Tapi memang kalau rezekinya ya, saya nggak diterima jadi relawan, tapi sebagai JIS konsultan. Jadi dulu di Rumah Zakat itu namanya ada JIS konsultan, itu level officer, ya, staff, ya, yang kemudian jobsnya itu adalah memaintain para muzaki atau calon muzaki. Gitu. Nah saya masuk ke situ diterima dan alhamdulillah karena saya punya background sebelumnya jaringan saya banyak, nah, saya kelola jaringan itu. Dan alhamdulillah 2006 akhir, karena saya masuk 2006 pertengahan, 2006 akhir, saya diminta dipromosikan sebagai branch manager di Surabaya. 2007 awal. Kemudian 2007 sebagai branch manager di Surabaya, 2008 saya dipromosikan sebagai regional head. Regional head yang membawahi Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Nah dari situ, alhamdulillah karena performanya bagus di wilayah Jawa, kemudian saya dipromosikan lagi, ditarik 2006 ke Bandung sebagai direktur operasional. 2008 maksudnya Pak? 2009. Jadi saya setahun karirnya itu, setahun sebagai JISCO, setahun sebagai branch manager, setahun sebagai regional head, setahun juga di operasional, membawahi finance, kemudian orang, aset, ya itu juga setahun. 2010 saya diminta untuk kelola fundraising, direktur fundraising. Saya kelola se-Indonesia, membawahi saat itu 34 cabang, kemudian ada 70 tim yang di bawah saya. 2011 saya diminta untuk kelola program. Jadi saya di program itu sampai pertengahan 2011. Kemudian nggak habis. Yang ini program saya nggak habis. Cuma 6 bulan. Kemudian saya diminta untuk sama founder untuk kemudian jadi sebagai CEO sampai sekarang. Berarti dalam 5 tahun itu Bapak berapa divisi berarti Pak? Lompat-lompat alhamdulillah. banget. Jadi mulai fundraising, dari mulai penghimpunan. Misalnya kalau bisnis proses yang ada di bisnis model yang ada di situ-situ saya udah semua. Ya, dari mulai menghimpun, mengelola dan mendayagunakan alhamdulillah, dan ini insya Allah menjadi bekal. Tapi itu relatif sangat singkat Pak ya. Artinya kan ada orang yang spend-nya itu sampai 15 tahun, 20 tahun gitu Pak. Bapak dalam waktu 5 tahun bisa menjalani semua itu. Bisa langsung. Ya karena tadi saya di awal nggak tahu ya, ini mungkin juga kayak kayak dimudahkan itu jalannya, karena betul-betul saat itu saya memutuskan untuk meninggalkan semuanya, meninggalkan bisnis, ya, dengan gaji yang besar. Pas masuk di Rumah Zakat, saya digaji 250.000 Pak. Wow. 250.000 per bulan. Per bulan Pak, Masya. Dari gaji 15 sampai 20 juta, saya tinggalkan semua. Mungkin karena itu ya, saya wallahu alam, yang pasti jalannya kok merasa dimudahkan oleh Allah, ya, dibukakan jaringannya, didatangkan orang-orangnya gitu ya. Masya Allah Pak. Wallahu alam. Luar biasa Pak, luar biasa Pak. Ya. Oke, jadi turning point-nya memang itu Pak ya, memang waktu ngelihat lowongan itu. Dan seperti yang saya lihat dari dalam 5 tahun ini, memang entah Pak ya, Bapak jadi di posisi yang sangat tepat sekali memang untuk memimpin, karena kan itu kan relatif sangat singkat Pak ya. Iya, betul. Dan dengan performa yang bagus gitu loh Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan yang lucu Pak. Bisa diceritakan keseharian Pak Nur sebagai CEO itu seperti apa dari pagi hari sampai selesai? Nah, ini kehidupan hariannya seorang CEO nih Pak. Gimana Pak? Saya tidur paling cepat itu jam 10. Paling cepat Pak ya? Karena banyak hal yang harus ditemui, kadang baca, kadang ketemu orang dan sebagainya. Bangun, saya biasanya paling cepat itu jam 2 ya, paling lambat-lambatnya itu 3:30. Ya menjelang subuh lah ya. Subuh biasa di masjid, ya pagi. Biasa saya baca-baca berita biasanya, online biasanya. Kemudian kalau enggak, saya biasanya buka laptop, kalau kepikiran saya langsung tuangkan, saya tuliskan. Nanti saya sampaikan ke tim di kantor. Kemudian saya biasanya berangkat dari kantor itu, dari rumah itu 6:30 atau maksimal jam 7. Jadi saya itu berupaya bagaimana hadir di kantor ini lebih cepat dibanding dengan karyawan yang lain gitu. Karena kita ini kan dilihat ya, dilihat jangan sampai, wah itu
datangnya Belakangan. pulangnya paling awal ya. Jadi saya itu punya prinsip datang paling awal, pulang paling akhir gitu. Nah, sampai kantor biasa baca-baca koran, nih korannya belum nyampe, biasanya sudah nyampe. Ya, saya baca-baca, ya say hello dengan teman-teman gitu ya. Saya meeting itu paling seminggu sekali. Ke internal Pak ya? Ke internal, seminggu sekali. Yang lain komunikasi via online gitu ya. Saya remote dari online gitu. Kemudian saya di Bandung itu paling Senin, sisanya saya di Jakarta. Kenapa saya ambil di Jakarta? Karena Jakarta ini adalah barometer. Benar Pak. Baik nasional maupun global. Kalau institusi kita atau perusahaan kita ingin besar atau kita ingin besar, Jakarta gitu, Jakarta. Meskipun kita posisinya di Bandung kantor pusat, tapi kita banyak beredar di Jakarta. Saya biasanya Selasa sampai Kamis itu di Jakarta. Nah, keseharian di Jakarta seperti apa ya? Ketemu sama orang, ya kan? Kemudian ya yang aktivitas yang paling bisa menjadi daya ungkit itu apa? Nah, itu yang kemudian kita fokuskan. Kayak misal networking, ya itu penting bagi seorang CEO. Kesehariannya harus melakukan networking. Kalau sehari itu nggak keluar, nggak ketemu orang, itu pasti ada yang salah dengan CEO. Maksudnya dia ada yang dia sendiri belum selesai, di internalnya belum selesai. Makanya dia nongkrong aja di kantor. Nah, kalau saya kesehariannya ketemu orang. Kayak misalkan hari ini kan ketemu sama Mas Fikri, itu udah di ini, nanti siang ketemu sama siapa. Kemudian besok ketemu dengan salah satu direktur ya. Kamis kan kita ada event di Balai Kartini. Nah, ini menjadi satu aktivitas penting menjalin relationship, karena setelah itu kan pasca partnership, setelah relationship kan nanti outputnya kan partnership. Iya benar Pak. Nah, terjadi partnership gitu, terjadi kolaborasi. Nah, ini yang membuat kita bisa terus tumbuh, saya kira, dengan networking kita, dan kita berkolaborasi dengan networking yang sudah kita bangun selama ini. Berarti kalau boleh saya simpulkan, lebih dari 50% harinya Pak Nur itu jaringan terus itu Pak ya? Saya malah di kantor itu jarang Pak. Jarang Pak ya? Jarang, saya itu mungkin bisa dikatakan 20% saya 20% internal, 80% eksternal. Di luar Pak ya? Di luar gitu, karena terus terang ya, ini saya jujur ya, saya bingung itu sehari itu mau ngapain. Karena apa? Karena tugas-tugas saya sudah dikelola kalau saya bicara program, sudah ada direktur program. Kalau saya bicara fundraising, sudah ada direktur marketing. Dan mungkin lebih ahli, lebih profesional. Iya, lebih profesional, karena mereka sehari-hari day to day-nya di situ. Bener, ya, gitu. Kalau saya bicara tentang operation, ngelola orang, ngelola duit, itu sudah direktur operasi. Ngapain saya harus duduk di kantor lama-lama? Karena mereka sudah melakukan itu. Yang penting kan apa yang kemudian kita bicarakan, kemudian apa yang kita sepakati, saya tinggal kawal daily-nya, kesepakatan kita sudah berjalan belum, kalau belum apa kendalanya, kalau sudah kenapa belum optimal. Nah, itu yang kemudian terus kita bicarakan begitu. Jadi saya malah bingung di kantor itu ngapain. Makanya yang paling saya mikirnya tugas saya adalah menjalin networking dengan government, dengan korporasi, dengan komunitas, dengan tokoh-tokoh. Itu tugas saya sekarang ini. Lebih banyak itu. Ya. Gitu. Nah, menurut Charity Aid Foundation, CAF nih Pak, Indonesia merupakan negara paling dermawan ke-7 di dunia. Ini tahun 2019 Pak ya. Dan nomor 2 paling dermawan di Asia Tenggara. Myanmar nomor 1 sekaligus menjadi paling dermawan di dunia gitu Pak. Artinya kita cuma satu level lah di bawah Myanmar yang paling dermawan di dunia gitu boleh bilang di Asia Tenggara. Nah, ini artinya kan tanda petik Pak ya, pasar untuk giving itu di Indonesia sangat besar. Yang dimana kalau sudah pasar didorong oleh pasar, biasanya akan muncul kompetitor dan lain-lain. Nah, seperti kita saksikan sekarang kan itu banyak badan ulas nih Pak. Yang tahun lalu nggak ada, tahun ini udah ada gitu Pak. Nah, kayak jamur sekarang. Udah kayak jamur Pak. Nah, apa yang membedakan Pak rumah zakat dibanding dengan yang baru-baru ini, atau yang mungkin yang lama yang sudah membersamai rumah zakat dari awal gitu Pak ya, udah barengan tumbuhnya gitu Pak. Apa yang bedakan Pak? Yang beda yang sangat kerasa itu yang pertama tadi vision. Jarang lembaga yang memiliki visi jangka panjang dan betul-betul bukan untuk orang di dalam lembaganya, bukan untuk lembaganya, tapi betul-betul ini untuk kalau bicara
konteks institusi filantropi untuk Islam lah ya, begitu. Jarang. Maksudnya ada yang bikin lembaga tapi outputnya atau tujuan itu berbeda. Gitu. Tapi insya Allah Rumah Zakat saya bisa menjamin visinya berbeda dengan yang lain gitu. Karena saya 2015-2018 saya mengkoordinasikan seluruh lembaga di Indonesia. Jadi saya tahu satu-satu gitu. Yang kedua, yang membedakan adalah orang-orang di dalamnya. Rumah Zakat ini anak-anak muda. Itu yang membedakan. Yang membuat Rumah Zakat ini selalu berenergi, ya, sangat dinamis, gitu kan. Mungkin Mas Fikri inilah ya. Saya udah ngerasain langsung. Udah langsung lah ya. Dan ini yang saya lihat beda, ya. Bahan bakar itu tuh membedakan. Bahan bakar membedakan, Pak. Membedakan ya. Kalau bahan bakarnya bagus, pasti outputnya bagus. Ya coba nanti Mas Fikri, sekarang mobilnya bahan bakarnya apa? Beda nanti bensin dengan Pertamax turbo. Nah, turbo itu beda, lebih halus, lebih cepat, ya kan? Dan lebih efisien. Gitu. Nah saya lihat ini yang membedakan. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah jaringan. Ya kalau dibanding dengan yang lain, ya kita bisa adu. Ya Rumah Zakat secara networking bagus sekali, baik dengan government, dengan dengan korporasi, dengan komunitas, dengan tokoh-tokoh. Insya Allah Rumah Zakat saat ini bagus lah ya, bisa menjadi bagian dari kolaborasi dengan government, dengan korporasi dan sebagainya. Yang terakhir itu saya lihat yang membedakan adalah cara atau pola pemberdayaannya. Iya, kalau yang lain tuh masih belum terintegrasi. Jadi masih masih kesana kesini gitu. Kalau Rumah Zakat sudah terintegrasi di satu wilayah, ya, di satu desa terintegrasi dari mulai pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemudian lingkungan sampai kesiapsiagaan bencana itu terintegrasi satu wilayah. Ini yang kemudian membedakan cara atau pola pemberdayaannya. Kalau terintegrasi itu lebih cepat dan lebih menyeluruh. Kalau lawan integrasi itu apa namanya? Disintegrasi. Itu akan lama dan ya kayak masing-masing jalan masing-masing. Gitu. Itu yang membedakan. 10 tahun itu kan lama tuh Pak. Nah artinya kan Bapak 2011 dengan sekarang itu Pak, itu kan banyak sekali berubah. Apalagi kita lihat 10 tahun belakangan Pak ya. Gojek itu sendiri baru mulai 2010 dan baru membesar 2014 itu Pak. Artinya kita lihat sendiri bagaimana sebelum dan sudah Gojek kondisi sangat berbeda ekosistemnya. Nah bagaimana ini Pak, Bapak bisa peka melihat perubahan-perubahan. Tapi satu sisi Rumah Zakat harus tetap kokoh, tetap rigid gitu Pak ya. Karena ini apapun ceritanya ini adalah perusahaan ratusan orang. Kalau kita terlalu fleksibel ini akan goyah nih Pak. Betul. Nah bagaimana Bapak bisa peka, ini ada perubahan ini nih. Artinya harus fleksibel ke sana tapi rigid di sini gitu Pak. Artinya kan ini kan kombinasi nih Pak. Nah bagaimana keseharian eksekusinya bagaimana Pak di lapangan menghadapi perubahan ini? Jadi teman-teman harus tahu bahwa sekarang yang terjadi itu ada inovasi digital yang luar biasa ya. Kemudian ada orang yang dia merespon dan inovatif. Ya. Tapi sisi lain ada institusi atau perusahaan yang lama incumbent gitu, yang dia tidak merespon dan dia sok pede gitu. Malah menyalahkan mungkin Pak. Ya sok pede dengan capaian-capaiannya sekarang gitu, tanpa melihat perubahan yang ada. Maka terjadilah yang namanya disruption gitu. Nah ini memang banyak orang yang tidak menyadari, banyak institusi yang tidak menyadari begitu. Nah Rumah Zakat melihat gejala ini itu sudah lama sebenarnya, sebelum mungkin bahkan di tahun 2099, tapi kita eksekusinya itu di 2014. Kita mulai coba untuk merubah sistem dan sebagainya. Meskipun kalau kita lihat perjalanan Rumah Zakat itu, kita sudah melakukan transformasi itu sejak tahun 2006. 2006 itu kita bertransformasi yang pertama ini, dari tradisional to profesional. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa institusi Islam
organisasi Islam itu harus profesional, harus disiplin, harus tertib, bersih gitu. Maka saat itu saya masih ingat benchmarkingnya itu kita ke Singapura, ke Malaysia. Kita belajarnya bukan ke institusi yang sama, ke perusahaan telco, ke perusahaan yang lebih kaku lagi, perbankan, perbankan gitu. Sampai 2006 itu naming posisi jabatan itu juga menyesuaikan. Kalau dulu nama ketua yayasan, 2006 itu Pak. Kita 2006 sudah direktur utama. Oke. Dulu yang suka jemput-jemput zakat itu namanya jungut. Kita rubah menjadi jungut itu juru pungut. Oke. Kita rubah menjadi Saya pikir bahasa apa Pak? bukan JIS konsultan, Oke. JIS konsultan. Ya, kalau kepala cabang, branch manager dan sebagainya itu banyak yang mentertawakan saat itu. Oke. Sampai media juga dulu saat itu tidak biasa berarti tidak ini, Pak? biasa. Oke. Ini lembaga kok aneh gitu ya. Kira-kira gitulah. Kita pakai dasi dan sebagainya. Karena beroperasi seperti layaknya korporasi Layaknya ya. korporasi. Mungkin mindsetnya korporasi, kalau pengelolaannya tetap institusi, lembaga gitu. Nah dari situ kemudian alhamdulillah merubah mindset teman-teman bahwa lembaga Islam itu profesional. Itu alhamdulillah. Sampai saat itu kita putuskan terlambat, itu dipotong 100.000 satu kali. Oke. Dulu saya masuk 2006 karena saat itu pas awal transformasi, saya terlambat 3 kali, saya hutang ke lembaga 50.000 karena gaji saya itu 250.000. Oh itu luar biasa, sampai ahwat-ahwat itu mbak-mbaknya itu tuh kalau naik angkot ya, dia langsung loncat itu Masya Allah. untuk mengejar supaya tidak terlambat. Sampai dipanggil sama sopirnya, Neng kembalinya nggak perlu bang. Nah, daripada kembaliannya 500 perak dipotong 100.000. Iya. Oh luar biasa dampaknya sampai sekarang kerasa. Nah kemudian 2010 kita berubah lagi merebranding karena saat itu responnya sangat bagus. Kita merubah dari Rumah Zakat Indonesia menjadi Rumah Zakat. Maka saat itu kita punya mimpi menjadi NGO kelas dunia saat itu. Dan alhamdulillah brandingnya sangat bagus, responnya sangat bagus, dan kita bisa mengakses ke beberapa negara. Alhamdulillah sampai sekarang kita ada di 30 negara jaringan kita. Nah kemudian karena kita melihat, karena profesional ini kan ternyata kan mindset seorang pekerja. Oke, iya Pak. Bener nggak? Iya. Saya bekerja berangkat jam 8, pulang jam 5 sore. Itu mindset seorang profesional. Itu bagus memang di awal-awal saat itu. Tapi untuk era sekarang yang tadi disampaikan oleh Mas Fikri, eranya sudah berubah, maka kita juga harus berubah merespon. Maka saat itu 2016 kita berubah lagi dari profesional to entrepreneurial institution. Nah, saya pingin merubah mindset profesional menjadi mindset wirausaha. Oke. Jadi teman-teman di sini itu keluarnya. Kalau secara internal saya genjot ke teman-teman itu bahwa kita di sini bukan pekerja, tapi kita di sini adalah seorang pejuang. Saya sampaikan, seorang pejuang itu tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain, memikirkan kebaikan orang lain. Termasuk seorang wirausaha, entrepreneur juga sama. Kalau memikirkan diri sendiri bukan seorang entrepreneur. Entrepreneur kan kita bicara mindset kan. Iya, benar Pak. Bukan masalah usaha ini, usaha itu, bukan, seorang mindset. Bagaimana kita bisa tidak hanya memikirkan kita dan keluarga, tapi bisa memikirkan orang lain. Yang kedua yang saya terus genjotkan adalah pintar melihat peluang, tapi juga mengeksekusi peluang itu. Yang ketiga, tidak hanya berpikir kreatif, tapi harus inovatif. Yang keempat, berkolaborasi. Yang kelima, orientasinya hasil. Itu yang kemudian 5 poin itu kita kita dorong, kita kuatkan. Ya. Itu 2006. Dan alhamdulillah memang 2006 itu banyak perubahan. Produktivitasnya itu luar biasa. Oke. Sampai 85% pertumbuhan produktivitasnya itu. Ya kita juga respon dengan misal penyesuaian lingkungan kerja. Kalau Mas Wiki ke pusat kan kita sengaja sewa gor bulu tangkis. Nah teman-teman itu bekerja tapi happy. Gitu. Sampai kalau dulu pada saat kita menguatkan profesionalisme institusi, itu mereka jam 8, jam 5 udah sepi Pak. Sekarang sampai malam itu mereka masih situ, Pak, ya? asik di kantor, bukan bermain, bukan. Ya ada yang bermain, tapi mereka betul-betul ingin memberikan yang terbaik buat
institusi buat kemaslahatan lebih banyak lagi begitu. Nah 2020 ini karena memang kita lihat perubahannya itu lebih cepat daripada eksekusi kita, kira-kira begitu. Iya. Kita udah nyampe kilometer 57, perubahan ini udah di Jakarta. Nah, kita langsung aja kemarin kita mendeklar tahun 2020 ini menjadi institusi digital kelas dunia. Maka inisiasi digital ya dari mulai mindset orangnya, kemudian culture-nya, kemudian strateginya, sampai kemudian ke infrastruktur digitalnya sekarang kita terus perbaiki. Oh. Begitu. Oke, Pak. Nah, saya pribadi ngelihat Bapak beberapa kali di garis depan saat bencana, Pak. Yeah. Contoh awal tahun kita kebanjiran yang sangat besar di Jakarta, Pak, di region. Dan Bapak di situ mendorong relawan, motivasi. Tapi kan satu sisi, Pak, saat kondisi krisis seperti itu kan biasanya kan butuh koordinasi yang sangat kompleks di dalam perusahaan sendiri. Misalnya alokasi dana, alokasi distribusi bantuan lah, dan lain-lain banyak sekali kompleks tuh, Pak. Nah, tapi Bapak di lapangan gitu, Pak. Nah, bagaimana Bapak menseimbangkan ini gitu, Pak? Satu sisi Bapak mendorong relawan, ayo kita bisa nih bareng-bareng gitu. Tapi sisi lain, wah ini perusahaannya lagi happening, lagi heboh nih gitu, Pak. Gimana, Pak? Jadi penting kita sebagai seorang leader itu bersama di lapangan. Karena itu menjadi satu semangat ya. Yang semangat itu mampu mengalahkan kelelahan teman-teman di lapangan. Semangat mampu mengalahkan kelelahan. Dan bisa jadi yang mereka sudah lelah dan waktunya pulang, mereka bisa nambah lagi energinya. Itu karena kita turun dan bersama. Nah, bagaimana kemudian mengelola ini? Ketika kejadian malam itu tanggal 31 malam, kita sudah membentuk tim, dan kita sudah tunjuk koordinator lapangannya. Nah, koordinator korlapnya itu, atau mungkin bahasanya sekarang itu squadnya, ketua squadnya itu yang kemudian mendelivery tugas-tugas ke tim yang ada di Jakarta, dari mulai siapa PIC Posko, siapa PIC Aksi, siapa PIC marketingnya yang kemudian mencari dana, mencari kolaborasi dengan pihak-pihak lain ya, termasuk siapa yang kemudian PIC yang mengatur distribusi bantuan. Jadi ketika dana masuk itu, atau mungkin ingin ada keputusan dana masuk itu sudah langsung dikelola sama squadnya. Tugas saya apa? Tugas saya ya hanya memastikan bahwa seluruh proses yang kita sudah bikin sistemnya itu berjalan. Kalau toh ternyata tidak ada kan kalau udah benturan dengan lapangan itu kan pasti kan berbeda gitu ya. Nah itu pasti akan kita sesuaikan lebih fleksibel. Nggak ada 100%. Tapi kita terus sempurnakan lebih fleksibel begitu. Jadi tugas saya hanya ketika kejadian kita tunjuk koordinator lapangannya atau squadnya nanti dibagi beberapa tim. Nah tim itu yang kemudian bergerak. Jadi ada yang bagian distribusi, ada bagian nyari kolaborasinya, ada bagian yang nyari mengelola dananya tadi ini. Oh ini posnya ini posnya ini posnya ini. Jadi pas masuk ke kita, itu kita tinggal approval. Jadi boleh dibilang ini interdependent, Pak ya. Masing-masing independen tapi berhubungan dengan yang semua yang dibantu gitu, Pak. Jadi tugas kita hanya memantau dan kemudian mengkoordinasikan, memantau, dan kalau ada keputusan-keputusan penting di lapangan, nah baru kita kemudian sampaikan. Nah, keputusan-keputusan kita kan ada tahapannya. Bisa cukup di ketua squadnya, bisa mungkin kalau di atasnya ada level direkturnya, baru kemudian nanti ke saya. Nah biasanya sekarang ini bab terkait dengan kebencanaan itu nggak sampai ke saya. Mungkin level ke direktur udah selesai. Udah putus, Pak. Makanya saya banyak jalan-jalannya, saya banyak ke lapangannya. Gitu. Di situ justru prioritasnya malah lebih bagus ngasih semangat ke relawan di lapangan, Pak. Karena bisa dikatakan kita ini hebat ketika kita bisa memberdayakan tim kita. Kalau semua kita kerjakan, kita tidak percaya sama tim kita. Iya, Pak. Nah, apa karakteristik
manusia nih. Dulu kan Bapak mungkin pernah merekrut Pak ya. Jadi kan kita lihat perjalanan Bapak kan luar biasa. Apa karakter manusia yang menurut Bapak seperti apa yang sesuai dengan visi dan misi Rumah Zakat tadi Pak? Ya. Kriterianya Pak. Yang Dan pertama yang bagaimana Bapak memilihnya? kita lihat tuh attitude ya. Kalau bicara tentang teori ke-HR-an kan nanti ada semacam passion dan itu ada ukurannya. Mungkin kalau teman-teman sudah kelola di bisnis pasti ngerti lah ya. Nanti kan ada tes tertulis, nanti dimasukkan dalam satu sistem itu muncul, oh ini passionnya di sini. Yang kita butuhkan apa? Oh marketing. Oh ini passionnya bukan komunikasi, ini passionnya di keuangan. Ini nggak cocok di marketing. Itu proses itu tetap kita lakukan untuk lebih memudahkan kita menyaring. Tapi dia bisa diterima dan tidak. Kalau di Rumah Zakat itu attitude. Kita akan lihat akhlaknya kalau bahasa Islamnya. Tapi kalau bahasa kan attitude-nya. Kalau attitude-nya bagus, ya meskipun tadi ada catatan di mungkin bisa jadi di cara komunikasi kurang bagus, itu kan bisa dilatih di dalam. Tapi kalau attitude itu harga mati kalau menurut saya. Benar, Pak. Kalau attitude sudah bagus, mau kita apa-apakan bahan baku ini itu mudah. Itu kayak mau kita jadiin apa itu insya Allah mudah. Pak, tapi di lapangan gini Pak, kalau kita lihat ada orang yang udah di training gimana juga, nggak bertumbuh nih Pak. Ya. Itu gimana Pak penyiasatinya Pak? Nah kalau saya mengibaratkan biasanya kayak ini, kita ini pemimpin itu seorang sopir bis lah, gitu. Kondektornya itu ya orang-orang SDM, HCM gitu. Kalau di dalam bis penumpang kita ibaratkan adalah karyawan kita. Kalau ada yang suka ngantuk di bis gitu ya, yang lainnya semangat bercerita, saling cerita gitu ya. Kemudian kalau ada yang muntah-muntah gitu karena mabuk gitu, atau kalau ada yang teriak-teriak rewel protes, ini kemana ini kok harusnya lewat jalan ini ya gitu. Ya saya minta ke kondektornya turunkan orang itu. Kenapa? Kalau nggak diturunkan mengganggu. Yang mengganggu. Di dalam ini udah energi ya, bagus. Termasuk yang tadi dilatih-latih nggak pinter-pinter. Oh ada Pak gitu Pak? Ada tahu, ada. Kalau bahasa kita deadwood lah. Iya Pak. Jadi udah kayu mati. Ya kita turunkan di tengah jalan. Walaupun attitude-nya bagus Pak ya? Ya. Apa boleh buat Pak? Apa boleh buat. Karena gini, orang itu lebih penting dari tujuan perusahaan. Orang itu lebih penting daripada tujuan institusi kita. Ya kan, kalau kita orang-orangnya di dalamnya tepat, nggak ngantuan, nggak istilahnya itu tadi mabuk darat itu apa namanya? Suka ini, ya itulah ya. Mabuk darat lah Pak. Nah, kalau di bis kan mabuk darat ya. Iya. Atau suka teriak-teriak dan sebagainya, ya udah kita turunin karena ini mengganggu yang lain. Oke Pak. Gitu. Nah ini masih berhubungan dengan manusia Pak. Yeah. Di 2015 itu Rumah Zakat menelurkan dan mungkin Pak Nur membidani lahirnya perusahaan-perusahaan baru di bawah Rumah Zakat seperti Sharing Happiness dan lain-lain. Yang dimana perusahaan-perusahaan ini punya pemimpinnya masing-masing gitu Pak. Nah artinya kan kalau kita sering dengar pemimpin yang baik itu adalah yang melahirkan pemimpin baru gitu Pak. Nah prosesnya bagaimana Pak melahirkan pemimpin baru ini? Akhirnya Bapak tunjuk, kamu pimpin ini ya gitu Pak. Saya boleh cerita sebelumnya kenapa lahir Sharing Happiness ya. Silakan Pak. Jadi tadi saya nyambung merespon atas perubahan. Yang existing Rumah Zakat gak boleh hilang. Karena apapun existing ini kontribusinya kalau di Rumah Zakat itu hampir 90%. Bahkan sekarang karena ada inisiasi-inisiasi baru sudah turun di 80 atau 70%. Tapi volumenya tetap sama, bahkan lebih tinggi, cuma persentasenya yang turun karena ada inisiasi-inisiasi baru gitu. Nah, kita perlu ada satu format baru ya yang kemudian ini itu mengakomodir perubahan yang ada, termasuk orang-orang di dalamnya. Kan orang-orang ini kan semakin muda ya kan, semakin pengen tidak mau dikengkang, agile dan sebagainya. Nah ini kita harus siapkan wadahnya. Makanya ada model namanya corporate mode yang sekarang yang existing itu Rumah Zakat, ada startup mode. Startup mode ini yang kemudian tadi inovasi-inovasi anak-anak muda yang ada di institusi, ya kita harus respon dan harus akomodir mereka. Ya, kita bikinlah squad. Nah salah satunya dulu itu kita inisiasi adalah squad Sharing Happiness gitu. Awalnya 2-3 orang. Di Sharing Happiness? Iya, Sharing Happiness karena responnya bagus. Di tahun pertama itu performanya
8 miliar. Wow. Di tahun kedua itu 18 atau 20 miliar. Ini berarti cerita 2016 2017 berarti. Iya. Sekitar segitu, Pak. Kemudian di tahun ketiga itu sudah berapa kemarin itu 50 atau 40 miliar. Sekarang sudah 70 miliar. Jadi memang eksponensial grow itu. Hampir 10 kali dalam 10 kali waktu, lipat. Ya. dalam waktu singkat. Karena sudah singkat. bagus, ya kita spin off. Nah, ya kita spin off, kita pilih ketua squadnya itu karena ketua squadnya yang kemudian dari awal itu udah bagian dari kaderisasi sebenarnya untuk melatih ini ketua squadnya itu menjadi seorang leaders nantinya. Maka kita lepas, jadilah sharinghappiness.org itu dengan squadnya dengan struktur yang barunya sekarang. Nah sekarang kita ada inisiasi baru namanya Infak ID. Itu juga squad juga, tapi belum kita lepas karena masih di bawah. Di awal berdiri itu 5 miliar. Terakhir kemarin 14 miliar. Tahun berapa nih Pak? 2019 malah. Kemarin malah Pak? Ya. Oke. 2019 sekarang udah 14 miliar, ini naiknya 3 kali lipat lah. 3 kali lipat. Kemudian kita inisiasi lagi lelangbintang.com. Jadi ini ide karyawan juga, anak muda, millennials. Kita harus ngeliat loh anak-anak muda yang suka di pojok, suka melihat gadget. Dia lagi ngapain itu? Idenya itu keren-keren. Jadi teman-teman ini yang mendengarkan ya, kalau ada punya karyawan, anak-anak muda, milenial yang suka menyendiri, itu tuh jangan sinis ya, jangan negatif. Itu tuh mereka itu pasti ada sesuatu. Nah kita menemukan itu, dia memberikan ide, menemukan influencer dengan para fansnya, yang selama ini kita kelola dengan cara konvensional. Nah dia punya ide dikelola dengan platform. Lelangbintang.com kita namakan. Baru jadi, launching berarti Pak? Baru launching itu setelah kurban. Oh kemarin? Ya, Okay. Tapi omsetnya sudah 3 miliaran. Keren memang. Jadi barang-barang yang saat ini influencer itu tidak digunakan, itu dilelang di situ. Dan hasilnya untuk kemanusiaan. Wah. Gitu. Itu pertama kali itu di Indonesia nggak ada itu. Luar biasa. Itu dari anak-anak muda. Jadi inisiasi untuk mengkader itu ya yang paling tepat adalah memberdayakan mereka, jangan terlalu masuk lebih dalam ya ke teman-teman. Jadi lebih banyak memberdayakan dengan yang paling cepat ya bikin squad karena squad itu adalah cara paling taktis untuk mereka ini bisa mengaktualisasikan leadershipnya mereka itu. Pak, tapi kan gini Pak. Setiap ide yang dieksekusikan akan memakan resource Pak ya. Nah bagaimana Bapak milih, kan nggak semua ide dari anak-anak yang menyendiri ini akan layak dieksekusi gitu Pak. Nah, bagaimana Pak menurut ini nih, resource-nya alihkan nih ke sini. Gimana Pak? Jadi resource yang paling dibutuhkan apa? Key resource-nya apa? Nah itu yang kita pilih, misalkan marketing, kita ambil satu orang yang kemudian itu nanti bisa masuk ke bagian squadnya. Salah satunya apa? Program untuk mendistribusikan tadi hasil, kalau kita bicara lelang bintang kan berarti hasil dana lelangnya, itu yang kemudian dia. Nah kemudian siapa lagi? Nah itu yang kemudian nanti kita pilih ya untuk bisa menjadi bagian dari squadnya. Kalau lelang bintang itu key resource-nya itu ada di marketing karena dia harus ngumpulin berhubungan dengan para influencer. Nah, kita harus pilih orang-orangnya yang selama ini komunikasinya bagus keluar atau selama ini yang tidak harus baru ya, orang existing dan kita nggak pernah nambah orang. Jadi inisiasi squad ini nggak pernah nambah orang-orang existing. Cuman kita pilih orang yang paling pas ya atau paling inline dengan keseharian mereka di posisinya yang sebelumnya. Gitu. Meskipun digenjot resource lain kayak dana dan lain. Meskipun sebenarnya kayak contoh marketing dia tetap di posisi yang sebelumnya, tapi dia juga tim squad lelang bintang. Jadi dia ada nyambi dulu. Ya, yang lelang bintang ini KPI-nya 20%. Yang existing itu KPI-nya 80%. Atau kalau memang ini betul-betul menjadi posisi dia akan menjadi penting di squad, itu kita balik. 20% di existing, 80% di squad, sehingga tanggung jawabnya lebih besar. Berarti boleh dibilang Bapak testing Pak ya? Awal-awal testing. Mirip lean startup kalau mungkin pernah baca Pak ya? Iya memang begitu. Startup, ya? Prinsipnya seperti itu jalankan. Prinsipnya kayak gitu. Kalau udah bagus ya sudah menghasilkan, berdampak, baru kita spin off. Wah luar biasa Pak. Gitu. Nah Pak, ini 2 pertanyaan terakhir Pak. Iya. Misalnya ini banyak banget yang nanya Pak, ada lebih dari berapa orang.
Misalnya Bapak lagi lesu nih Pak, nama kita manusia Pak ya. Iya, Kadang iya. down, lesu. Iya, iya. Nah, ini banyak banget yang nanya ke saya Pak. Bagaimana Bapak bisa, ya kan nggak mungkin Bapak datang ke acara motivasi, ayo semuanya kapal pesiaran, nggak mungkin gitu Pak ya. Nah, Iya, bagaimana Bapak mendorong lagi untuk, wah ini harus semangat lagi nih. Nah, namanya kita kan Iya. manusia kan ada, ya ntar ya istirahat dulu, tapi kan ada momen di mana kita lagi pengen break, pengen istirahat, tapi perusahaan membutuhkan kita untuk ini harus maju terus nih gitu. Nah, Iya. apa yang Bapak lakukan Pak saat itu terjadi Pak? Saya biasanya itu ya, kalau udah dalam titik down itu ya, atau ya saya kembalikan ini, saya komunikasikan, saya biasanya ngobrol sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, caranya gimana ya? Kalau saya itu sering sampaikan ke teman-teman itu, kalau saya kan cari mana ibadah yang saya anggap istimewa. Itu yang setiap saya ada sesuatu, saya kencengin itu tuh. Saya kencengin. Selain ini ya, biasanya saya sih lebih banyak istighfar, kayak gitu ya, istighfar. Kemudian baca la haula wala quwata illa billah, ya. Kekuatan itu hanya milik Allah gitu kan. Manusia itu tidak ada daya upaya, kira-kira gitulah. Ya, kemudian saya biasanya sholawat, itu 3 itu aja saya terus amalkan, sehingga memaksa saya ini harus kuat gitu. Jadi di mana titik rendah itu kita harus melibatkan Allah. Untuk melibatkan Allah kita harus cari yang Allah paling suka itu apa. Yang Allah paling suka kan kalau cari hadisnya itu kan istighfar. Kalau kita bicara istighfar kan mau dalam keadaan sempit baca istighfar, mau tidak punya anak baca istighfar, benar nggak Pak? Iya benar Pak. Mau tidak hujan datang istighfar, benar nggak? Iya. Kemudian la haula wala quwata, secara daya upaya itu milik Allah. Sama sholawat, karena Rasulullah itu menjadi penyemangat. Bahkan saya sering sampaikan lebih dalam lagi ke teman-teman, apa yang kita lakukan ini itu untuk membuat Rasulullah tersenyum. Mungkin sekarang melihat umatnya Rasulullah tidak tersenyum. Karena yang dititipkan kepada kita ini kan ummati. Yeah. Siapa yang ngurus kalau bukan kita? Nah itu yang terus memotivasi saya. Motivasi saya, yang memaksa saya terus kuat, Pak. Terus terang. Ya namanya manusia pasti ada titik terendah. Yeah. Tapi titik terendah itu bisa kita paksa dengan kekuatan yang bukan dari kita. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wah luar biasa Pak. Terakhir Pak, menutup Siap, Pak. silakan. Pesan untuk jadi CEO yang lebih baik. Nah ini nasihat buat kami nih Pak yang muda-muda Pak. Untuk menjadi CEO yang lebih baik menurut Pak Nur. Monggo Pak, bagaimana Pak? Nasihat buat kami Pak. Nasihatnya? Iya Pak. Ya kalau ini untuk saya aja ya, untuk saya. Oke Pak, siap Pak. Terus perbaiki ibadah. Karena bukan kita yang hebat, bukan kita yang baik. Ya, Allah lah yang memberikan itu semuanya. Maka perbanyaklah dekat dengan Allah lah, intinya itu. Yang kedua, kita harus bisa menjaga visi itu sampai betul-betul ke tim kita. Ya, karena bagaimanapun visi ini adalah ruh, energi bagi tim kita. Kalau tim kita tanpa visi, apalagi kita tanpa visi, apa jadinya institusi, kan kira-kira gitu. Bisa jadi ilusi kan. Iya. Buyar kemana-mana gitu. Yang ketiga, ya jaga semangatnya. Kita harus lebih bersemangat dibanding dengan tim kita, karena ketika tim kita melihat kita semangat, tim kita akan semangat. Kita harus lebih berambisi daripada tim kita, tapi ambisinya bukan untuk pribadi ya. Ambisinya untuk institusi atau untuk kebermanfaatan yang lebih banyak. Tim kita akan lebih berambisi gitu. Nah yang terakhir ya, karena memang kita ini dilihat, ya kita harus bisa menjadi teladan bagi tim kita yang baik gitu. Kalau ada tim kita yang baik, kita harus lebih baik karena kita dilihat, supaya tim kita termotivasi. Gitu. Kalau ada tim kita yang baik, kita harus lebih baik Pak. Ya, kalau tim ada yang baik, kita harus lebih baik gitu. Itu supaya saling fastabiqul khairat tapi dalam kebaikan. Kalau tim kita bisa 2 juz,
kita malu kalau 1 juz kan. Iya, benar. Bener nggak? Harus 6 gitu. Harus 6 gitu. Kalau tim kita bisa performan dan menunjukkan kinerjanya, ya kita harus Perform lagi. ya mengapresiasi. Kita harus bisa menunjukkan bahwa oh ya lembaga ini harus bisa lebih achieve karena tim kita ini achievementnya bagus gitu. Kira-kira gitu. Jadi satu, ya perbaiki ibadah kita. Yang kedua, visi harus dijaga. Yang keempat, semangatnya harus terus ditumbuhkan diri dan tim kita. Yang Keempat, ketiga. yang keempat ya harus menjadi teladan lah buat tim kita. Begitu Pak. Pak Nur, terima kasih Pak Nur. Sama-sama. Masya Allah. Mohon maaf nih kalau ada yang salah-salah. Sama-sama Pak Nur. Pak Nur, semoga Rumah Zakat semakin bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Pak Nur. Mohon doanya selalu. Amin. Pak Nur, semoga Pak Nur sehat-sehat terus. Pak Nur. Amin. Ya, Pak Nur ya. Amin. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi mungkin kita main-main lagi Pak Nur. Amin. Terima kasih Terima Pak kasih. Nur. Terima kasih Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi wawancara saya dengan Pak Nur Effendi. Lumayan lama ya, lumayan banyak yang diskusikan dan jawaban-jawaban beliau alhamdulillah sangat menginspirasi paling tidak buat saya. Dan semoga Anda merasakan manfaat dari episode ini seperti saya merasakan manfaatnya ya. Jangan lupa gunakan kode kupon KEPO untuk berlangganan kirim.email. Itu alamat website. Silakan buka kirim.email, tulis KEPO atau KEPO untuk mendapatkan diskon 10%. Dan jika Anda ingin mendengar seluruh episode KEPO, kirim.email podcast, itu silakan ke kepo.blog, itu alamatnya. Sekali lagi saya ulangi, kepo.blog. Anda akan menemukan instruksi bagaimana Anda bisa mendengar seluruh episode podcast kirim.email langsung dari smartphone Anda. Sampai ketemu di episode selanjutnya, insya Allah. Saya Fikri Fatullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.